Kalau emang cucu Nabi, bersikaplah, beramallah, berakhlaklah dengan akhlaknya Nabi. Jangan cucu Nabi berakhlak, bersifat dengan perangainya Fir'aun. Alhamdulillah, Masya Allah. لا إله إلا الله. يقول الإمام الحداد في هذا الفصل فصول العلمية enggak boleh seseorang yang menjadi rujukan umat sembarangan mengagungkan atau memuji orang jahil. Walaupun orang jahil yang dia puji itu, yang diagungkan, yang dihormati adalah dia memiliki nasab hubungan terhadap para salafus saleh. Sebab dengan mengagungkan atau memuji orang yang enggak pantas dipuji, memuji orang-orang jahil, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang nyeleweng, memuji mereka itu fi zahir itu akan menjadi fitnah, akan menjerumuskan mereka, akan mencederai, mencelakakan mereka, akan membuat mereka jadi ghurur, sehingga mereka enggan untuk mengerjakan amal soleh. Orang jahil dinasehatin, bukan dipuji, bukan disemangatin. Bukan disemangatin. Sebab kalau dipuji akan menipu dia, membuat dia makin jauh dari Allah, makin betah dengan kebodohan, makin malas beramal soleh, dan juga enggak mau berbekal buat akhirat. Dan orang yang mengagungkan manusia macam begini itu menjadi penyebab binasanya orang tersebut. Ngebantuin tuh orang untuk celaka binasa, ngejurakin tuh orang ke dalam jurang. Maka akhirnya dua-duanya dapat murka dari Allah Ta'ala. Mau memuji karena Allah Ta'ala. Jangan gara-gara muji orang dia dapat celaka dari Allah Ta'ala, dapat murkanya Allah Ta'ala. Dapat murka dari Allah, dari Rasul, dari salafus saleh. Dari salafus saleh. Yang mana orang-orang tersebut bernasab kepada para salaf tersebut. Si jahil itu bernasabkan kepada orang-orang mulia itu. Ente tujuannya memuji biar dapat ridha dari salafnya, kagak, malah dapat murka dari salafnya. Gadiman selalu kita dinasehatin cinta kepada keturunan wali, keturunan orang soleh, bentuk cinta kepada mereka. Kalau ada orang alim di antara mereka, bergurulah kepada orang alim dari keturunan orang soleh tersebut. Cinta kepada salihin, cinta kepada nabi, cinta kepada aulia. Bentuk cintanya kalau ada keturunan mereka yang alim, bergurulah, ambil ilmu dari mereka. Kalau ada yang jahil, ajarin. Kalau ada yang lurus istiqamah, ikutin, teladanin. Ada yang nyeleweng, ada yang menyimpang, nasehatin, bimbing, lurusin, balikin ke jalan. Ada yang tersesat, bawain ke jalan yang lurus. Tuntun, bimbing ke jalan yang lurus. Ada makna cinta kepada keturunan aulia wa salihin. Bukan malah dibiarkan dalam penyimpangannya tersebut. Nanti sekarang kalau ngelihat anaknya guru ente, begitu, dia main pisau, anak kecil main pisau, apa yang ente biarkan? Lah biarin apa yang dia mau, diambil nangis, biarin nangis, kejar, ambil, jangan jadi celaka. Dia mau main di tepi jurang, selamatin, jangan diam aja, jangan adab, hormat, lah selamatin. Kalau kita gendong, kita tarik, dia nangis, kejar. Marah-marah ke kita, biarin marah-marah. Biarin dia marah. Kata. Ada yang sakit, obatin. Obatnya pahit. Ya biarin, emang begitu. Obatnya pahit. Ada bukti cinta kita kepada leluhur mereka. Wah, enggak boleh lah seseorang tuh ghurur, tertipu, hanya membanggakan nasab doang tanpa taqwa. Nasab tanpa taqwa, nasab tanpa amal.
Waman batta bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang kalau amalannya telat menghambat dia, maka nasab dia nggak bisa mempercepat. Nggak bisa mempercepat. Gitu. Amalan itu ibaratnya kendaraan yang ditunggangi. Kalau kendaraannya dia naik kereta api, Masya Allah, cepat. Tapi kalau dia nggak naik kereta api, nggak naik gerbong, dia jalan kaki, nasab dia nggak berguna. Tetap kalah, ketinggalan, nggak bisa mempercepat. Nasab menjadi mulia kalau dia ngikut di jalan leluhurnya. Kalau dia nyimpang di jalan leluhurnya, maka itu menjadi celak, menjadi coreng. Kalau emang cucu Nabi, bersikaplah, beramallah, berakhlaklah dengan akhlaknya Nabi. Jangan cucu Nabi berakhlak, bersifat dengan perangainya Fir'aun. Lihat. Tuh. Berakhlaklah dengan akhlaknya Nabi. Jangan pakai perangainya Fir'aun. Wah, kata. Anaknya Nabi Nuh, dia berperangai dengan perangainya orang-orang gak benar, ditenggelamin oleh Allah Ta'ala. Langsung anaknya Nabi Nuh, Fulan bin Nuh, langsung tuh, bukan nunggu keturunan kesekian, langsung kata ditenggelamkan. Nama anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, ketika dia beriman, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, Masya Allah. Padahal Abu Jahal adalah Fir'aun dari umatnya Nabi Muhammad. Tapi ketika anaknya berakhlak dengan akhlaknya Nabi, meraih kemuliaan. Gak peduli nasabnya kemana. Anaknya siapa namanya? Nabi Nuh. Nasabnya dia nggak bisa ngebantu, nggak bisa nolong apa-apa. Abu Lahab, dia punya nasab, punya kekerabatan dengan Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad. Tapi kekerabatannya tersebut ketika dia berperangai dengan akhlaknya iblis, dengan perangainya iblis, kekerabatannya dengan Rasulullah nggak bisa nolong dia, nggak bisa nolong dia. Kata. Makanya dibilang tuh di syair ma yanfa'ul aslu min hashimin idza kanat an-nafs min bahilah. Enggak berguna leluhur dari Bani Hashim, tapi apabila pribadi perangai nafsunya dia busuk, nafsunya dia itu ngambil daripada perangai yang buruk, itu darahnya darah ningrat, tapi kelakuannya kelakuan orang terlaknat, waliyadzubillah, kelakuannya Fir'aun. In lam takun nafsu syarif ka aslihi famadha alladhi tughni rifa'al manasibi. Apabila perangai jiwa nafsu seorang syarif, seorang sayyid enggak seperti leluhurnya, ya terus apa gunanya? Apa gunanya nasab yang dia punya tersebut? La'amruka mal insan illa ibnu dinihi fala tatruk taqwa ittikalan 'ala an-nasab faqad waqa'a rafa' al-islam Salman Farisin wa qad wada'a syirkul hasiba Aba Lahab. Itu manusia adalah putra dari agamanya. Manusia tuh dia bernasabkan kepada agamanya, bernasabkan kepada akhlaknya, perangainya, budi pekertinya. Makanya jangan tinggalin ketakwaan cuma bermodalkan bergantung sama nasab. Bergantung sama nasab dia tinggalin takwa.
Islam mengangkat derajat Salman yang datang dari Persia. Salman Al-Farisi dari Persia. Leluhurnya itu keluarganya ikut agama Majusi. Tapi ketika dia ngambil akhlaknya Nabi, ngambil jalannya Nabi, ngambil agamanya Nabi Muhammad, Islam mengangkat dia. Salman Al-Farisi, sahabat yang agung. Terus kesyirikan, penyelewengan, penyimpangan itu membuat jatuh salah seorang yang punya kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Siapa? Abu Lahab, menjadi hina. Waliyadzubillah. Jadi ngelihat ada orang jahil, nggak peduli nasabnya mana, jangan dipuji. Ntar orang pada ngikutin tersebut. Ada satu orang memuji di hadapan Rasulullah, dia memuji seseorang yang jahil. Maka Nabi bilang kepada orang tersebut, wailak qata'ta unaqa akhik. Kamu celaka sebab kamu menyembelih, memotong batang leher saudaramu sendiri. Seandainya dia mendengar, dia turutin, dia percaya pujian kamu, nggak bakalan selamat, nggak bakalan beruntung, bakalan jadi orang sial. Nggak semua pujian harus diutarakan dengan mulut. Kadang beberapa pujian itu simpen dalam hati. Simpen dalam hati. Khawatir tuh orang jadi celaka gara-gara pujian kita. Jadi makin jumawa. Makin takabur. La an yamshi ahadukum ila akhi bisikin. Bisikin marhaf khairun lahu min an yuthni alaihi fi wajhi. Itu seseorang dia berjalan nyodorkan pisau, menodongkan pisau kepada saudaranya, itu enggak seberbahaya daripada pujian yang diucapkan, ditodongkan pujian di hadapan saudaranya. Pujian itu berbahaya apabila diutarakan, ditujukan kepada orang yang jahil, yang tertipu. Tertipu dengan nasabnya, tertipu dengan apa yang dia punya. Jahil, menyimpang, nyeleweng, dipujilah. Orang jahil yang buta agama, yang jauh dari istiqamah, nggak punya ma'rifah, nggak punya keyakinan. Wa ammal alim al-basir al-arif, kalau yang dipuji orang alim yang memiliki basirah, arif billah, dia tahu dirinya seperti apa, ketika dipuji maka nggak bakal membahayakan itu orang. Tapi orang jahil yang maghrur, nah itu pujian membahayakan dia. Sama kayak dikasih golok untuk menyembelih lehernya sendiri. Rasulullah memuji sahabat-sahabatnya. Ada beberapa orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad, dan pujian Nabi terhadap mereka tidak menambah apa-apa kecuali menambah semangat, menambah istiqamah, menambah taqwa, menambah semangat dalam taat kepada Allah Ta'ala, menambah basirah mereka dalam agama, nambah ma'rifah, nambah semangat, nambah taat, nambah ibadat. Itu dalam riwayat disebut inna madhal mu'min idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbi. Apabila seorang mukmin dipuji, maka keimanan itu tumbuh bertambah dalam hatinya. Mukmin kalau dipuji, pujian enggak membahayakan dia, malah bertambah. Tapi orang bejat, orang yang enggak bertakwa, orang yang enggak beriman, kalau dipuji malah makin takabur, makin sombong, makin menggila, makin kalap. Ditegur, makin gak nerima, makin makin histeris, makin gak terima dia, makin marah, makin ngamuk, makin nuntut macam-macam. Emang kalau ada orang sial dipuji ataupun dimaki, tambah sial. Dipuji tambah sial, dimaki tambah sial. Emang udah asalnya sial, udah. Tapi orang yang beruntung,
Orang yang taqwa, yang istiqamah, kalau dipuji bertambah iman, tambah taqwa, tambah istiqamah. Dimaki tambah introspeksi diri dan tambah baik kepada Allah Ta'ala. Ada Imam Abu Hanifah dipuji sama orang, ada Abu Hanifah tiap malam dia tahajudnya itu 1000 rakaat, padahal dia tahajudnya cuma 500 rakaat. Dipuji begitu, maka apa yang dia lakukan? Mulai sekarang saya tahajud 1000 rakaat. Tapi orang sial, ya dipuji, tambah sial, ditegur, tambah sial. Mau pujian, mau makian, ya sial, udah. Waliyadzubillah min dzalik.